saya tanya Bapak sekalian, ini pisang rebus, mana sehat dengan pisang goreng? Udah tahu tuh, pinter. Ya kan? Sekarang misalkan kita bicara gorengan, mana sehat dengan singkong rebus? Rebus kan? Gak ada minyak, gak ada tepung. Dia ada tepung, tapi tepungnya dia tepung yang masih kompleks gitu loh, bahasa gitu loh. Kalau udah bicara gorengan, dia sudah gak kompleks lagi gitu loh. Ya kita makan tiap hari kan. Jadi kalau kita kembali ini apalagi kayak begini, ini Masya Allah ini kan kacang apa nih? Edamame ini kan protein. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya juga. Ini juga punya serat, ini juga punya serat. Komplit coba, Masya Allah. Modal berapa beginian? Modal cepat juga bisa. Ya, beli 10.000, 20.000 untuk satu keluarga cukup sebenarnya. Gitu loh. Gak ribet-ribet, ini kacang kayak beginian juga sama, Masya Allah. Ya. Gampang sebenarnya, asal apa? Asal mau aja. Maka coba, 7 hari ke depan, teman-teman sekalian, saya bukan melarang Anda makan karbohidrat ya, tapi nasi putih yang saya himbau. Kita tetap butuh karbohidrat. Ibu-ibu jangan gak makan karbohidrat, butuh untuk metabolisme hormon butuh karbohidrat. Ya, jangan gak makan, tapi carilah sumber karbohidrat yang sehat. Seperti itu, ya. Termasuk dari kelapa tadi ya. Usahakan dalam seminggu sekali minum air kelapa. Kalau masih muda, air kelapa muda. Kalau udah tua, kelapa tua. Beda kandungan memang, serius, ini gak bercanda. Saya juga sempat ketawa apa benar gitu ya. Ternyata memang benar. Jadi orang-orang yang tua minumnya kelapa tua. Ya, yang masih muda, air kelapa muda nih, ini kata muda. Ini kini sekarang, Masya Allah nih. Air kelapa muda itu, kalau Anda ambil racun, kata guru saya itu, dia pernah nyobain, saya belum pernah, tapi dia cerita saya, dia seorang peneliti juga, itu racun itu kalau dimasukin racun tikus atau racun apa yang bentuknya cair, itu dimasukkan ke dalam air kelapa, langsung gumpal dia. Dia punya antikoagulan, dia bisa membekukan atau membekukan sesuatu dengan cepat. Jadi dia melokalisir racun yang masuk. Maka zaman dulu kan kalau orang keracunan apa baygon atau apa gitu ya, kalau minum apa gitu kan racun serangga, kan dikasihnya ini. Gitu kan? Tapi jangan dikemas, kemasannya ini kemasannya. Ya, minum air kelapa paling bagus apa? Pok minum. Jangan pakai sedotan. Jangan cocok, bibir kita tuh lebih cocok minum langsung begini. Iya, karena emang sedotan tuh, saya pernah baca gitu, ada seorang dokter THT apa cerita gitu, emang gak cocok buat kita. Jadi jangan sering-sering minum pakai sedotan. Gitu loh, minum kayak begini jangan pakai sedotan, minum langsung bismillah. Contoh minumnya, aus juga sih. Ya gitu ya teman sekalian. Nah, lalu yang selanjutnya apa? Selanjutnya, kita sampai jam berapa ya? Sampai 12. Apa sampai subuh? Bentar lagi lah ya. Karena mau ke Malang lagi. Kemudian selanjutnya teman sekalian, ada lagi yang perlu Anda pahami. Kita itu karena manusia, kita ini makhluk hidup. Maka hidupnya kita itu harus mengkonsumsi yang hidup-hidup juga. Yang hidup itu dari mana? Ini. Wortel gini kan. Ini hidup nggak? Hidup dia. Ya. Kapan waktu makan wortel yang paling baik atau makanan kayak gini yang paling baik? Saat baru dipetik. Petik, makan, petik, makan. Jadi makanan yang dipanaskan berulang-ulang sebenarnya udah nggak sehat. Nggak sehat ya. Kepala, kelapa aja, udah malam. Ini kan berharga banget. Itu kadang-kadang saya mentadaburi ini, saya bilang Masya Allah, Allah tuh maha baik gitu ya. Ini kan kelapa ini kan steril loh. Air dengan tingkat tonisitas yang sama kayak cairan kita. Kayak Anda minum cairan isotonik gitu, ini kelapa nih. Allah melindungi dia karena apa? Dia asam. Asam itu dia nggak boleh kena udara. Maka Allah lindungi dengan pembungkus yang sangat kuat. Masya Allah, jadi kita melihat ini aja udah ya Allah, maha baik engkau gitu kepada kami. Ciptakan kelapa. Dan kau bilang antara kelapa sama ini kan gak ada pembungkusnya.
Mana lebih banyak mana? Banyak mereka ini. Jadi setiap sesuatu yang Allah ciptakan lebih banyak, makanlah itu. Antara sayuran, buah-buahan sama daging, banyakkan mana? Banyakkan sayur dan buah-buahan dengan daging. Maka memang sejatinya kalau mau sehat kembali ke mereka-mereka ini. Ini yang kita sebut dengan living food, makanan hidup. Ada fitonutriennya, ada enzimnya, ada seratnya. Masya Allah, lengkap semua di sini. Ya, pagi-pagi misalkan ada, pagi-pagi itu bisa diubah teman-teman sarapannya ya. Dengan cara mengkonsumsi living food. Contoh nih ada misalkan ada apel. Gampang sekali sebenarnya. Anda ambil apel kayak begini. Biasanya sih ada yang bantuin. Enggak kedengeran ya. Biasanya kajian saya itu ada yang bantuin. Biasanya. Biasanya begitu. Enggak apa-apa. Contoh ini ya. Anggaplah mana tadi? Apa tadi? Mangkoknya tadi mana? Oh belum dihabisin. Ini contoh aja ya. Misalkan saya ambil ini ada apel ya. Kemudian ada timun. Ya, kemudian tambah lagi ada apa ya? Nih, ada bengkoang. Dokter kok kayak tukang ujak gitu kan? Saya dari mahasiswa dulu memang suka masak. Karena memang menantu yang baik itu yang pintar masak katanya. Masak itu pakai hati, bukan pakai takaran. Tanya ibu, mau bikin sup ditimbang, jahenya sekian, cengkehnya sekian. Tapi kalau lagi bete dia, gak bakal kerasa tuh sup. Rasanya hampa. Tanya ibu-ibu. Betul gak bu? Gak ada nyaut. Jarang masak. Nah modal beginian ya bu sekalian. Termasuk ini. Jadi kalau kita mau lihat seorang itu biasa masak atau tidak dari potongan jeruknya. Caranya gimana? Jadi kalau dia gak biasa masak, saya mau perlu jeruk nipis buat diperes, dia akan potong kayak begini. Ini butuh tenaga ekstra pak. Tapi kalau dia biasa masak, dia akan potong kayak begini. Jeruknya anu ini. Nah, motongnya kayak begini. Kayak abang soto itu loh. Lalu ini kayak begini kan, simpel kayak begini, kasih. Set. Terus kasih apa? Kasih madu. Ini kalau mau dimakan silakan loh. Kasih aja, nggak dimakan juga. Saya disuguhin itu, suruh makan setampaknya, mana bisa saya makan. Nih, Anda makan begini misalnya, Masya Allah ya, kalau mungkin boleh saya katakan, perut kita kalau bisa kirim WhatsApp, dia akan berterima terima kasih banget. Kenapa? Living food. Ya, living foodnya ada asam amino, ada enzim, ada vitamin, apalagi tambah dengan ada garam kayak begini. Garam, ini garam Himalaya, tapi bukan dari Himalaya sana sih. Dari Pakistan katanya, tapi Indonesia juga punya garam yang namanya garam gunung organik. Ini jauh lebih sehat kalau boleh saya katakan daripada gorengan yang kita makan. Masya Allah kan? Simple sebenarnya. Murah? Murah. Tapi makanan kayak begini Anda rutinkan tiap hari tambah dengan sayuran tadi, Allahu Akbar. Generasi kita ke depan insya Allah akan sehat. Dan kita harus mulai dari sekarang. Saya agak khawatir lihat negeri kita ini. Dulu waktu saya masih main Twitter, saya pernah bilang, waktu itu saya ngelihat, karena fenomenanya sudah saya temukan. Saya ngelihat gitu kan, kayaknya negeri kita ini akan booming atau panen autoimun. Itu 10 tahun yang lalu saya tulis sudah. Waktu zaman di Twitter, ternyata subhanallah sekarang iya. Anak-anak kemarin saya lihat umur 7 tahun apa 9 tahun kena psoriasis coba.
Psoriasis itu autoimun loh. Perempuan sekarang berlimpah PCO. PCO itu polycystic ovary syndrome. Ya. Sel telurnya nggak matang. Kenapa sel telur perempuan nggak matang? Karena stres. Apa obat buat perempuan yang kena PCO? Jawabannya apa? Pergi ke kajian, hadiri majelis taklim, baca Quran, zikir, nanti sel telurnya akan bener. Makan kayak beginian, itu sembuh. Yang ngomongin bukan saya sebenarnya, saya dapat diskusi ini waktu cerita sama seorang dokter kandungan juga, seorang guru saya, Masya Allah cerita begitu. Ternyata PCO itu obatnya datang ke majelis taklim. Hamil katakanlah sudah mau menikah, sekarang apa yang terjadi? Jaga perkawinannya, berbuat baik, jangan baru nikah sudah mikir kita punya anak berapa, mikir banyak luar biasa, mertua ditinggali, mertua tinggal orang tua semua, jadi ibarat kata tuh peluang kebaikannya lewat gitu loh, sayang kan. Tapi sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum, karena